Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Perkenalkan, saya Arinda, Sales Development dari Cipta Satria, Autodesk Gold Partner Indonesia, yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya Bapak Ibu. Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi webinar hari ini. Walaupun sudah sedikit sore nih, tetap semangat ya Bapak Ibu dan semoga semua dalam kondisi sehat ya. Untuk webinar series kita kali ini akan membahas tentang the workflow for plastic part and consumer product. Jadi kita kali ini akan membahas bagaimana permodelan plastic parts dengan fitur dan teknologi dari Autodesk Inventor Professional dan juga portofolio dari PDMC atau Product Design and Manufacturing Collection, mulai dari tahap konsep, detail engineering, dan visualisasi dokumentasi hingga tahap manufaktur di shop floor-nya. Kali ini akan ada Mas Alfian sebagai Application Engineering Spesialis kami, sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinarnya. Dan untuk informasi ya Bapak Ibu, agenda event webinar series seperti ini Bapak Ibu bisa cek atau update di sosial media kami untuk mendapatkan info-info terupdate-nya. Ikut terus sampai akhir ya Bapak Ibu, karena pasti banyak tips trik nanti yang akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya sebagai user dari PDMC tentunya ya. Dan jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah berjalannya sesi webinar, bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita langsung ke masuk materi ya Bapak Ibu. Kepada Mas Alfian, saya persilahkan. Oke, saya lupa. Terima kasih Mas Arinda waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami di webinar series di hari Rabu 16 Juni 2021 ini. Sebelumnya mohon maaf untuk topik ini kita pending ya. Harusnya ini schedule-nya di minggu kemarin, tapi karena ada agenda yang di internal yang tidak bisa kita ubah, jadi terpaksa kita kalahkan untuk yang webinar series kita di minggu kemarin, kita pending, kita laksanakan di sore hari ini. Oke, untuk di agenda untuk webinar series pada workflow plastik dan product design, ya. Pertama adalah bagaimana untuk challenges di customer product industries, kemudian bagaimana workflow untuk customer product dan plastic part di PDMC collection yang untuk mengadres isu-isu yang di challenges sebelumnya. Kemudian juga bagaimana kita membuat manufacture workflow-nya, ya. Misalkan kita sudah selesai dengan desain produknya, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan untuk katakanlah dengan injection molding, bagaimana kita membuat tooling untuk plastic part tersebut. Dan terakhir sesi Q&A. Seperti yang disampaikan oleh Mas Arida sebelumnya, untuk sesi Q&A, Bapak Ibu bisa menyampaikannya di kolom chat maupun di feature Q&A. Nanti rekan kami akan membantu untuk merespon Q&A atau nanti kita bisa diskusikan di sesi terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke agenda pertama, yaitu challenges di customer dan plastic product industries. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh customer product, khususnya yang dari plastik part ya, kita lihat di sini kan cukup kompleks untuk geometrinya, tidak hanya sekedar basic shape saja, ya, cube, kemudian silinder, tetapi berkontur, ya, surface, kemudian juga kalau misalkan assemblies, bagaimana surface part tersebut cukup kuat, misalnya untuk dari sisi strukturnya, ya. Nah, di sini kita ada beberapa challenges, misalnya kalau misalkan contohnya
dari sisi ergonomis ke handling misalnya, untuk di geometrinya, kemudian untuk memperkuat itu apakah perlu kita tambahkan rib, kemudian posisi screw dan lain-lain. Kemudian kita ketika sudah assembly, kita pastikan bahwa dia fit dan tidak ada clash antar geometri ketika di assembly dan kita assembly dengan komponen-komponen elektrikal, elektronik, atau komponen yang lain. Nah, di sini challenges-nya ya pasti selain kompleksitas dari geometric shape-nya, tapi juga differentiation dan innovation ya. Nah, ketika kita berbicara dengan untuk terkait consumer product, saja kan pasti kompetitornya banyak dan kita harus punya diferensiasi di produk kita, entah itu dari ergonomic shape-nya, kemudian dari function, dan dari visualisasinya. Nah, tentu saja kita perlu menjadikan concern untuk ketika di tahap proses desain. Kemudian juga bagaimana desain varian untuk beberapa produk, misalnya katakanlah contohnya printer gitu. Misalkan ada beberapa series, tapi kan situ pasti ada beberapa varian pada series tersebut, dan yang mengharuskan kita dari sisi desainer untuk membuat beberapa desain varian based on base model misalnya. Nah, kemudian juga setelah kita mendapatkan desain produknya, apakah itu manufacturable atau enggak dengan dari sisi equipment yang kita punya, atau ini harus kita subcon, atau kita bisa kerjakan di in-house production misalnya, apakah dengan 3D printing atau dengan injection molding ya. Nah, kemudian juga terkait quality untuk validation dan compliance-nya apakah sesuai dengan environmental requirement misalnya. Nah, ini perlu kita jadikan sebagai concern ketika kita di consumer product dan plastik part. Lalu selanjutnya dari beberapa challenge tersebut, kalau misalnya kita breakdown kembali, ya, secara garis besar adalah seperti ini, ya, dari conceptual design, kemudian styling, surfacing oleh desainer, ini tahap dari desainer, kemudian kita tentu saja ingin mendapatkan input dari third party, apakah itu di internal maupun stakeholder lain, misalkan untuk customer feedback misalnya, apakah sesuai dengan requirement yang diperlukan, ya. Kemudian visualisasi untuk misalnya untuk marketing communication, ya. Kemudian untuk plastic part komponen detail, ya, misalnya contohnya misalkan ini untuk kekuatan strukturnya apakah perlu di sini ada rib atau enggak gitu ya. Kalau misalkan tambah rib yang banyak, oke, strukturnya kuat, tapi apakah comply dengan requirement untuk berat dari partnya misalnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya validation berikutnya adalah di sini untuk tahap di engineering requirement, misalnya cukup kuat enggak dengan ketika dengan force atau load yang terjadi ketika dia entah itu di proses production atau ketika dia functionnya, ya, misalnya drop test simulation, kemudian static atau dynamic simulation. Nah, tentu kita berikan kekuatan dan structure komponen tersebut. Nah, kemudian juga workflow berikutnya, bagaimana kita bawa ke manufacturing site-nya, misalnya untuk kita aplikasikan pembuatan tooling desainnya. Ya. Apakah manufacturable enggak desain yang kita buat sesuai dengan requirement yang dibutuhkan? Apakah bisa dengan injection molding atau harus dengan misalnya 3D printing misalnya?
Ya. Nah, ketika dengan design simulation misalnya, kita lihat misalkan kita bisa perencanakan juga untuk position gate-nya, kemudian bagaimana kita mendesain tooling secara keseluruhan, ya misalnya position gate, kemudian cooling, kemudian misalnya plastik part materialnya, ya. Nah, itu perlu kita jadikan concern ketika kita di customer plastic part industries. Nah, kemudian selanjutnya, nah untuk di PDMC collection dari beberapa proses map tadi secara common di plastic part design, kita akomodasi dengan di PDMC portfolio di Autodesk manufacturing. Ya, misalnya dari digital concept kita bisa manfaatkan dengan freeform modeling, baik itu di Autodesk Inventor Professional maupun di Fusion 360 untuk mendapatkan surface geometry, atau organic shape dengan Fusion 360 pada feature generative design. Kemudian di digital engineering bisa menggunakan Fusion 360 atau Inventor Professional misalkan untuk pembuatan plastik part spesifiknya, misalnya menambahkan rib, menambahkan screw placement. Nah, ini memungkinkan sekali untuk di Inventor Professional karena sudah disediakan specific tools untuk pembuatan plastik part. Kemudian digital FEA atau CAE simulation, ya, bisa keduanya, bisa di PD Inventor ataupun di Fusion 360, ya. Nah, untuk di CAE simulation kita di sini portfolionya lebih advance di Fusion 360 karena solution untuk CAE solvernya itu lebih banyak di Fusion 360 karena plus juga di Fusion 360 itu solvernya adalah cloud based, artinya dengan tanpa kita perlukan high-end hardware requirement, kita sudah bisa melakukan simulasi ya cukup advance, misalnya dynamic linear analysis atau drop test atau misalnya electronic cooling simulation. Nah, itu kita bisa lakukan di Fusion 360. Nah, kemudian untuk digital tooling, ya. Nah, ketika digital tooling, di sini kita bisa manfaatkan feature dan function yang spesifik sudah disiapkan oleh Autodesk di Inventor Professional, yaitu Inventor Tooling. Nah, Inventor Tooling ini untuk mempermudah kita untuk membuat mold desainnya, karena sudah disediakan banyak sekali library yang spesifik untuk pembuatan tooling, misalnya untuk ejector, base plate, ejector plate, kemudian bagaimana kita mengenerate core dan cavity-nya based on reference secara real time dari desain produknya. Nah, itu sudah tercover di Inventor Professional. Kemudian sampai ke machining untuk manufacturing core dan cavity pada mold-nya yang tadi sudah kita buat desain dengan Inventor Tooling, ya. Dan digital visualization kita bisa gunakan cloud rendering dari Autodesk atau kita desktop rendering, baik itu di Fusion, Inventor, atau yang lebih advance misalkan di 3D SMAC interface, ya, yang jadi satu kesatuan dari included software di PDMC collection. Jadi untuk consumer product design workflow di sini bisa tercover di product design and manufacturing collection dari Autodesk manufacturing portfolio untuk plastic part design. Oke, kita bedah satu persatu dari tahap konsep. Nah, di sini dari
desainer ya, dari artis desainer untuk desain produk misalkan dari sketch ya. Nah, dari sketch ini kita bisa bawa cukup image saja, kita import apakah itu ke Inventor Professional ataupun Fusion 360 untuk kita modeling dengan metode T-spline atau freeform styling. Nah, dengan freeform styling ini kita create dari sketch reference tadi untuk kita develop 3D modelnya ya dengan T-spline method ya. Di sini kita kalau misalkan di sini saya asumsikan, saya analogikan dengan ketika kita bekerja dengan clay kalau misalkan di fisikalnya ya. Nah, ketika kita dengan clay atau lilin itu kan kita bisa bentuk sesuai dengan shape yang kita inginkan ya, curvature-nya itu. Nah, ini similar dengan clay tadi, kita bisa pull, drag, rotate, misalkan untuk menambahkan detail geometrinya. Ya. Oke, ini sebagai contohnya misalkan, nah ini sangat fleksibel sekali ketika kita dengan T-spline method ini, dan ini available di Inventor Professional maupun di Fusion 360 ya, untuk menambahkan detail shape-nya ya. Nah, dari sini kita bisa membuat beberapa desain varian. Ya, kita copy paste, kemudian kita buat beberapa variasi. Kemudian kita tambahkan visualisasinya nanti untuk kita expose dengan third party untuk mendapatkan feedback ya dari desain konsep itu mana yang optimum dan akan kita bawa ke desain step berikutnya. Nah, ketika kita sudah dapatkan salah satu desain varian konsep, nah di sini kita tambahkan data engineering misalkan untuk menambahkan kekuatan strukturnya, misalkan menambahkan rib atau misalkan menambahkan untuk hole atau menambahkan komponen yang lainnya based on reference dari surface geometry tersebut. Nah, ini saya maksud di Semi Collection, baik di Inventor Professional. Nah, di sini sudah disediakan tools untuk kita create plastic part. Nah, ketika misalkan kita lihat ya, ketika di plastik part komponen ya, misalkan casing, pakai itu contohnya misalkan casing controller ini misalnya, atau misalnya casing HP atau casing peralatan elektronik yang lain, itu kan pasti di sini ada untuk apa namanya screw ya, kemudian ada rib, kemudian misalkan di sana ada untuk snap fit ya, misalkan untuk antara casingnya ya, atas bawah pastikan untuk klep dengan snap fit, atau misalkan di lip pada pinggiran pada casing ini ya, kemudian boss ya untuk membuat screw, atau misalkan grill untuk membuat grill rib seperti ini. Nah, ini sudah disediakan di Inventor Professional, tinggal kita tentukan saja spek yang kita inginkan ya, tanpa harus manually create dari scratch untuk feature-feature tersebut, karena ini pasti kita buat ya setelah dari desain konsep itu kan biasanya kulitnya aja ya, pastikan engineering untuk kekuatannya kan pasti kita tambahkan data-data ini untuk menempatkan komponen-komponen elektroniknya misalnya. Dan tentu saja ini kan pasti kita validasi tidak ada clash antar geometri, baik itu antar plastik partnya maupun dengan elektronik partnya. Nah, untuk metodologi step by step-nya kita bisa top down atau bottom up design ya. Kita misalkan dari desain konsep, kemudian kita split menjadi multi body ya, kemudian menjadi individual part ya. Kemudian kita tambahkan untuk komponen-komponen elektroniknya di sini dengan assembly, dan ketika misalnya kita bicara electronic part, pastikan di sana ada wire and routing ya. Nah, di Inventor Professional di sini juga sudah available untuk keperluan tersebut ya, untuk
wire dan harness cable routing. Ya. Nah, di sini kita tidak buat manually, tapi kita bisa referensikan dengan electrical schematic diagramnya. Nah, dari schematic routing electricalnya kita bawa ke Inventor Professional untuk kita generate wire routingnya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kebutuhan panjang dari kabel-kabel di routing tersebut. Nah, next selanjutnya untuk contohnya misalkan ini, ya. Nah, ketika di consumer product saya tidak semuanya curvature atau counter shape ya. Kadang kita juga mendapatkan dari vendor part atau common part ya. Nah, di sini kita juga bisa lakukan modifikasi untuk fit dengan desain yang kita sedang buat ya. Misalnya saya ulang kembali ya, contohnya misalkan komponen ini ya. Ini misalkan kita dapatkan dari vendor atau dari third party, tetapi filenya bukan Inventor based. Nah, tapi kita di sini ada kebutuhan untuk editing. Nah, nggak perlu khawatir, di Inventor maupun di Fusion 360 available untuk direct editing feature yang memungkinkan kita untuk mengedit dengan cepat. Ya, misalkan delete face, mendelete feature, kemudian kita mereposisi entity, misalnya di sini dengan cukup mudah kita lakukan dengan direct edit feature. Karena ketika kita mengimport dari third party, biasanya kan hanya solid body-nya aja ya, tidak include, tidak kebawa feature historicalnya. Jadi kita harus lakukan dengan direct editing untuk melakukan modifikasi geometrinya. Nah, kemudian di visualisasi, ya. Nah, paralel sambil kita pada proses desain berjalan, tentu saja kan pasti kita ingin mendapatkan visualisasi bagaimana nanti akan tampak produknya ini seperti apa. Nah, dengan 3ds Max atau dashboard rendering, nah ini memungkinkan kita untuk melakukan visualisasi dari desain produk kita. Nah, kemudian CAM. Nah, ini yang cukup advance di Fusion 360 ya. Komponen tadi yang misalkan yang kita dapatkan untuk misalkan untuk pembuatan core dan cavity-nya, ya kita export aja ke Fusion 360 untuk kita generate CAM programnya, apakah itu 3 aksis, 3+2 aksis, nah mungkin untuk kita bisa lakukan pemrograman CAM-nya di Fusion 360. Nah, oke, sebelum ke manufacturing untuk ke CAM-nya tadi, ya. Nah, tentu saja kan pasti kita perlu validasi apakah komponen yang kita desain itu cukup kuat atau enggak, ya. Kemudian untuk performance misalnya ketika elektronik komponen cooling optimization-nya sesuai dengan requirement atau enggak gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan di Fusion 360 ya, atau ada juga di situ portfolio untuk CFD simulation-nya. Misalnya untuk flow simulation ya. Memang bisa dari PDFC collection, tapi sebagai optional solution untuk keperluan CFD simulation. Nah, contohnya misalkan ini FEA analysis, misalkan untuk drop test ya. Nah, di sini ini adalah yang tampil di sini, yang saya tampilkan di sini adalah dari portfolio
Autodesk Simulation Mechanical, tapi saat ini sudah discontinue untuk Simulation Mechanical, tetapi digantikan fiturnya di Fusion 360 CAE Simulation dengan cloud-based simulation untuk aplikasi drop test. Nah, ini yang current yang kita bisa lakukan drop test skenario di Fusion 360. Nah, untuk membuat simulation ini kita tidak perlu kan high-end hardware, ya, workstation untuk melakukan simulasi ini karena softwarenya ini dilakukan di cloud dari cloud engine-nya Autodesk. Ya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah membuat skenario processing-nya. Nah, kemudian software-nya itu dengan cloud engine-nya si Autodesk. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa interpretasikan result post processing-nya itu di lokal dengan di Fusion 360. In this example, the engineering team was challenged with creating a smaller footprint for the Embra printer. By making the base of the printer 3 times smaller than the original, it reduced the volume of air significantly for natural convection to occur over the electronic components. Keeping the parts cool is essential to reducing warranty issues on the purchased components, as well as ensuring the highest print quality on the market. Autodesk CFD provided the ability to visualize the airflow and measure the temperature of the air and the solid components. Nah, kalau misalnya yang tampil di sini itu adalah terpisah dari portfolio dari package PDMC, ya. Tapi untuk sekedar electronic cooling temperature analysis itu kita bisa lakukan di Fusion 360 tanpa harus kita membutuhkan license CFD software. Ya, jadi included di PDM Collection di Fusion 360 kita bisa lakukan simulasi untuk electronic cooling. With the use of plastic parts on the rise in almost every industry and growing pressure to reduce costs and cut time to market, the need for simulation tools that provide deep insight into the plastic injection molding process has never been greater. Autodesk MoldFlow software, part of the Autodesk solution for digital prototyping, provides plastic injection molding simulation tools for validating and optimizing plastic parts, injection molds, and the injection molding process. Autodesk MoldFlow helps CAE analysts, designers, engineers, mold makers, and molding professionals discover, communicate, and resolve manufacturing problems early in the product development cycle so they can design plastic parts and injection molds with confidence. Companies around the world use Autodesk MoldFlow Advisor and Autodesk MoldFlow Insight simulation software to help reduce the need for costly physical prototypes, avoid potential manufacturing defects, and get innovative products to market faster. Access guidance through simulation setup and results interpretation to see how changes to wall thickness, gate location, material, and geometry affect manufacturability. Determine potential part defects such as weld lines, air traps, and sink marks, and then rework designs to help avoid these problems. Simulate the filling and packing phases of the injection molding process to help predict the flow of melted plastic, fill mold cavities uniformly, and achieve higher quality manufacturing. Correlate the digital prototype to real-world processing conditions with a high degree of accuracy, determine the cause of potential problems, and help take corrective action. More easily evaluate various material candidates and have confidence in the simulation results through access to more than 8,500 grades of commercial plastics with up-to-date and accurate material data. Use state-of-the-art plastic material testing services, expert data fitting services, and extensive material databases with Autodesk MoldFlow Plastics Labs. Import and mesh solid geometry from Parasolid-based CAD systems, Autodesk Inventor software, CATIA version 5, ProEngineer, and SolidWorks, as well as IGES, ACES, and STEP universal files. Save time when preparing models for simulation with geometry support ranging from thin-walled parts to thick and solid applications, helping to consider multiple design iterations and experiment with what-if scenarios. Quickly prepare simulation results with automatic reporting tools
and easily communicate with customers, vendors, and team members. Use Autodesk Moldflow Communicator software to interactively review simulation results with manufacturing personnel, procurement engineers, suppliers, and external customers to help reduce costly design changes and manufacturing defects. Nah, itu tadi untuk simulation Moldflow, ya, memang terpisah dari Precision Collection. Untuk Moldflow ini lebih spesifik, biasanya digunakan oleh mold maker untuk mensimulasikan injection molding, ya, quality-nya. Ya, Moldflow ini bisa dibilang leading software juga yang digunakan oleh mold maker untuk simulasikan behavior ketika nanti di injection molding-nya. Nah, selanjutnya di sini di Inventor Professional juga capable untuk kita buat mold equipment-nya. Nah, misalnya apakah itu untuk pembuatan misalnya ejektornya, kemudian base plate, sprue bush, kemudian misalnya untuk runner, kemudian misalnya untuk ejector plate, ya, spring. Nah, semuanya ini sudah disediakan based on libraries dari Inventor Professional. Dan tentu saja itu kita bisa customize untuk library tersebut. Ya. Nah, di sini misalkan untuk pembuatan misalnya slide ejector, kemudian core and cavity base, nah itu kita sudah disediakan specific feature di Inventor tooling ini. Nah, dan menariknya kembali ketika kita bekerja dengan Inventor tooling ini, nah, ini kan biasanya terdiri dari banyak part, ya, terdiri dari banyak part, bahkan bisa puluhan atau ratusan specific part, ya. Nah, dengan Inventor tooling di Inventor Professional kita bisa create automatic drawing-nya, ya. Nah, di sana sudah ada dimensioning. Yang kita perlukan adalah kita configure template base-nya, ya, untuk nanti kita mengenerate automatic drawing creation dari mold ini. Dan tentu saja synchronize dan nge-link antara geometry tools atau part yang ada di mold ini dengan bill of material part list-nya. Secara garis besar ini Inventor tooling workflow yang nanti akan kita juga explore lebih jauh di hands-on workshop nanti di hari Jumat untuk Inventor tooling workflow ini. Ya, secara garis besar adalah kita import part-nya di sini kita bisa dari hampir semua CAD format yang bisa dibaca Inventor. Apakah dari CATIA, Pro E, NX, ya, Aegis, Step, ya. Pakai itu surface entity, itu kita bisa jadikan sebagai reference untuk pembuatan mold base-nya. Nah, kemudian kita tentukan parting line-nya, parting surface-nya untuk kita mengenerate core dan cavity, ya. Kemudian layout definition-nya, apakah terkadang kan di mold base itu terkadang ada single part ataupun multiple part, ya, dalam satu cavity, ya. Kemudian kita tentukan ejector mekanismenya, apakah yang common, ya, atau slide ejector, ya, atau lifter misalnya. Nah, ini sudah disediakan tools-nya tanpa harus kita buat manually. Dengan tool yang spesifik ini mengurangi kita dalam misalnya kelas antar geometrinya, karena sudah based on reference dari plastic part yang tadi kita jadikan sebagai reference di awal. Nah, kemudian juga
sudah disediakan tools untuk membuat runner, kemudian gate, ya. Dan khusus untuk yang gate, ya, di professional inventor tooling juga sediakan gate advisor, ya. Jadi mensuggest based on reference geometry ini posisi dari gate-nya, ya. Tapi biasanya untuk plastik part ini biasanya sudah ditentukan dari customer, ya, posisi gate-nya. Tinggal kita mengikuti aja. Yang kita tentukan adalah misalnya untuk misalnya desain runner-nya, kemudian cooling sistemnya untuk cavity dan core plate-nya. Nah, itu yang kita tentukan. Jadi saya maksud di sini kita bisa automatic drawing creation untuk setiap komponen yang ada di mold base ini. Nah, import part kita bisa dari hampir semua CAD software yang digunakan di industri manufacture. Pakai itu SolidWorks, ya, CATIA. Biasanya untuk plastik part itu biasanya apalagi otomotif, ya, banyak dari CATIA file, ya. Nah, misalkan ini parting survey, ini untuk parting survey nanti kita lebih detail ketika di hands-on workshop di hari Jumat, ya. Kita live hands-on untuk pembuatan inventor tooling ini based on plastik part produk yang kita buat, ya. Di sini core dan cavity ini kita buat berdasarkan reference dari plastik part yang kita import tadi, dan ini automatically. Kemudian layouting, nah, kemudian inventor tooling, ya, kita lihat di sini base library-nya cukup banyak sekali untuk mold base ini, dan kita tinggal configure dimension-nya aja. Kalau misalnya di sini dari library nggak available, kita bisa buat customize spec-nya untuk mold base-nya. Atau juga bisa mereference ke apakah itu ke Futaba atau ke brand yang lain. Nah, ini yang spesifik function tadi, misalkan untuk lifter, ya, kemudian misalnya untuk slider, ya. Nah, ini sudah disediakan, tinggal kita input speknya saja. Nah, pembuatan gate, ya, library gate-nya hampir semua tipe gate sudah disediakan. Yang kita butuhkan adalah posisi dari poinnya, gate-nya itu ada di mana di geometry entity-nya. Nah, di sini baik itu general arrangement, kemudian individual parts, itu kita automatic drawing creation-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, ketika di workflow di BDMC itu kan tadi saya sampaikan beralih kita gunakan Fusion 360, kita gunakan Inventor Professional, ya, kemudian kita gunakan CAM, ya, atau visualization yang lain. Nah, di latest version di 2022 itu interoperability antara Inventor dan Fusion itu berlangsung dua arah. Karena dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya itu hanya satu arah, yaitu dari Inventor itu teroverride dari Fusion 360-nya. Nah, kalau sekarang ini kita bisa dua arah, mengoverride dari Inventor maupun dari Fusion. Nah, dengan interoperability antara Fusion 360 ini, ya, kita bisa fleksibel. Apakah kita akan menggunakan cloud engine-nya atau DAS, misalkan untuk generative design atau GI simulation, atau pembuatan CAM programming, ya, itu kita lebih fleksibel. Apakah kita akan menggunakan local resources hardware. Ya. Nah, ini secara garis besar secara umum, ya, dari PDMC collection, ya, dari konsep desain, detail desain, kemudian validation,
simulation, kemudian untuk manufacturing, baik itu CAM maupun nesting, dan untuk factory layout untuk kita layouting production line di shop floor. Nah, dari PDMC ini kita bisa bilang sebagai end-to-end workflow untuk plastik part and consumer product dan produk spesifik industri lainnya di PDMC collection. Oke, demikian untuk webinar kita di sore hari ini. Kita sampai di sesi Q&A. Waktu dan sesinya saya kembalikan ke moderator Mas Arinda untuk lead sesi Q&A ini. Dari tim instructor cukup, nanti kita akan diskusikan based on pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Mas Arinda diambil alih kembali. Oke, baik Mas Alfian, terima kasih banyak sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kami akan tunggu, masih ada beberapa menit lagi untuk sesi Q&A. Dan sekaligus ingin summary ya Bapak Ibu sedikit. Jadi bisa kita lihat tadi ya Bapak Ibu semuanya bagaimana kapabilitas pada Autodesk Inventor profesional khususnya, dan juga portofolio dari PDMC atau Product Design and Manufacturing Collection pada umumnya seperti Fusion 360 di dalamnya tadi ya Bapak Ibu. Banyak sekali otomasi yang bisa kita dapatkan, baik mulai dari tahap konsep, detail engineering dan simulasi, visualisasi, sampai dengan dokumentasi hingga ke tahap manufakturnya. Terutama atau khususnya untuk plastic part and consumer product ini ya. Oke, silakan Bapak Ibu, bisa jika ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat maupun Q&A. Dan Bapak Ibu juga bisa simpan pertanyaannya lagi ya untuk di sesi webinar atau workshop kita selanjutnya. Bapak Ibu bisa follow dan pantau terus sosial media kami @ciptasatria untuk selalu mendapatkan info update-nya, atau Bapak Ibu juga bisa kunjungi teknologi center kami di cstc.ciptasatria.com untuk update terkait tips trik teknologi Autodesk, video rekaman webinar dan workshop kita sebelum-sebelumnya, dan update teknologi langsung dari Autodesk lainnya. Untuk link sudah saya share ke kolom chat semuanya ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami melalui sosial media atau saya langsung Arinda ke nomor HP dan email yang sudah saya share juga di kolom chat untuk pertanyaan lebih lanjut. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Mungkin dari Mas Alfian ada yang mau ditambahkan kembali sebelum kami tutup untuk sesi webinar kita hari ini? Ya, Mas Arinda, mungkin dari saya reminder aja dari topik-topik di pembahasan kita di sore hari ini. Kita akan deep detail di hands-on workshop di hari Jumat nanti, ya. Yang akan kita coba, ya, best practice-nya step by step-nya, yaitu nanti ketika di konseptual, bagaimana kita membuat plastic part design, misalnya contohnya tadi surface geometry, ya, kemudian detail part, misalnya menambahkan plastic feature, apakah itu rib, kemudian boss, ya, dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah design validation dengan CAE tools di version 360, misalnya drop test, ya. Kemudian terakhir agenda berikutnya adalah inventor tooling, ya, yang kita gunakan di inventor profesional. Jadi untuk di workshop besok itu kita akan menggunakan dua software, Fusion 360 dan inventor profesional. Ya. Current release sekarang adalah 2022, tapi kita bisa gunakan 4 versi ke bawah sampai 19 ya. 18 ya, untuk inventor profesionalnya. Untuk Fusion 360 kan dia selama kita online kan dia selalu update terus ya versionnya. Itu aja Mas Arinda dari saya. Oke, baik, terima kasih Mas Alfian.
Pantau terus di sosial media kami dan website kami ya Bapak Ibu untuk mendapatkan info terkait kapan workshopnya atau tentang tema apa yang akan kita angkat seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk sesi webinar kita hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu untuk sudah join di webinar kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari Cipta Satria Informatika undur diri. Sampai jumpa di workshop atau webinar series kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.